terkait dengan adanya upaya pembelokan dan distorsi sejarah lahirnya Pancasila pada 1 Juni oleh pihak tertentu, Kilat.com akan melakukan wawancara dengan Makmun Rashid, pakar kontra narasi dan ideologi. Bagaimana pendapat Anda mengenai pentingnya memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni? Pancasila merupakan produk kita bersama. Dia merupakan kontrak sosial, dan ini merupakan replikasi dari Piagam Madinah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Islam. Dan negara ini bukan satu negara untuk satu orang, tetapi kita mendirikan negara ini untuk semua orang. Bung Karno telah memberikan teladan yang baik kepada kita bahwa dia telah memberikan sikap kedewasaan, di mana Bung Karno mengatakan bahwa dia hanya sebagai penggali, bukan pencipta. Oleh sebab itu, kesejarahan Pancasila tidak bisa bermula dan juga tidak bisa berakhir hanya di 1 Juni. Seluruh dokumen-dokumen terkait Pancasila itu kita kerap membagi menjadi 3 fase. Pertama adalah fase pembuahan, di mana kala itu kita ambil dari sekitar tahun 1920-an. Kala itu para founding fathers mencari titik atau mencari bentuk dari sebuah rintisan-rintisan, gagasan-gagasan yang bisa ditemukan sebuah sintesis antar ideologi. Nah, dan Bung Karno kemudian menemukan secara konkret ketika diasingkan ke ND pada tahun 1933-an beserta keluarganya oleh gubernur saat itu. Nah, kedua pada fase perumusan, dimulai pada persidangan BPUPK, kemudian terbentuk tim 9, dan situ juga muncullah istilah yang namanya Pancasila. Kemudian ada fase pengesahan, yaitu pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Artinya 1 Juni merupakan sebuah kelahiran dari Pancasila itu, sebagaimana dokumen-dokumen resmi yang dijadikan referensi oleh negara itu sendiri. Nah, setiap fase dari 3 fase di atas sebagai upaya konseptualisasi Pancasila, dan itu melibatkan semua elemen dan civil society yang ada di Indonesia untuk diterima sebagai sebuah dasar negara. Rumusan 1 Juni itu perlu dikonsolidasi ke semua elemen dan ornamen bangsa ini untuk mendapatkan sebuah persetujuan kolektif dan kemudian menemukan perumusan final. Nah, oleh sebab itu, kalau ada yang mengatakan 1 Juni sebagai sebuah upaya kebangkitan PKI, tentunya ini tidak relevan, karena 1 Juni merupakan satu kelahirannya Pancasila, sebagaimana juga kita memperingati Ki Haji Dewantara 2 Mei sebagai Hari Peringatan Pendidikan Nasional. Begitu pula memperingati 20 Mei Budi Utomo, itu merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, dengan menganalogi seperti ini, maka tepat 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah oleh Presiden Joko Widodo. Apa tanggapan Anda terhadap euforia sebagian kalangan terhadap Pancasila sebagai ideologi sekuler? Memang ada anggapan bahwa ideologi Pancasila ini terinfiltrasi oleh pemikiran sekuler dan liberal, karena memang secara basis fundamental terdapat sebuah paradigma yang dilontarkan oleh Muhammad Nasir. Bagi Muhammad Nasir bahwa Pancasila ini adalah kreasi manusia, bukan wahyu dalam istilah Muhammad Nasir Ladinia, yaitu pengertiannya sekuler. Nah, dengan basis yang ada ini kemudian dijadikan oleh kelompok transnasional dan kelompok kanan untuk bagaimana kita kembali ke Piagam Jakarta untuk murni dengan semurni-murninya. Padahal Indonesia selalu menempatkan posisi dan setiap mencari solusi itu mana yang lebih sedikit dampaknya. Jadi bukan berkisar di seberapa manfaatnya, tetapi pada kisaran seberapa dampak yang kita dapatkan kalau kita kembali kepada Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta ini nantinya hanya mementingkan atau menganak emaskan satu agama saja. Sedangkan para founding fathers, lintas agama, suku, dan budaya saat itu ingin mencari sebuah formula untuk menjadi payung kita bersama di dalam berbangsa dan bernegara ini, dan ditemukan yang namanya Pancasila, di mana setiap sila itu
saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, salah satu yang membantah pada saat itu adalah Muhammad Hatta, di mana Muhammad Hatta mengatakan di dalam Pancasila, sila ketuhanan menjadi kausa prima atau sebab utama bagi sila-sila lainnya. Dengan cara ini, Pancasila memiliki dua dimensi sekaligus, dimensi etis dan politis. Nah, di dalam bernegara, para politisi, para driver agar menjiwai setiap sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Dan di dalam praktek muamalahnya, sosialnya, kita menggunakan etis maupun norma yang ada di dalam Pancasila. Menurut Anda, bagaimana upaya membumikan Pancasila di Indonesia? Setiap kita memperingati lahirnya Pancasila 1 Juni itu, kita tidak menjadikan Pancasila hanya sebagai sebuah slogan di dalam bernegara ini. Karena apa? Pancasila itu begitu luhur, komprehensif, dan bersifat inklusif. Dari setiap silanya itu akan melahirkan berbagai macam perspektif dan penafsiran dari setiap kepala masing-masing kita. Oleh sebab itu, Pancasila harus didudukkan pada sebuah kedudukan yang begitu luhur dan dia harus direfungsionalisasi atau diberdayakan agar melahirkan makna-makna dan diejawantahkan dan diaktualisasikan dengan penuh kesejahteraan, dengan penuh kedamaian. Dan juga upaya pembumian Pancasila ini harus merasuk ke dalam semua lini lembaga institusi yang ada di Indonesia. Nah, utamanya di tengah era digital seperti saat ini, pembumian Pancasila tidak bisa bersifat stagnan. Jika dia bersifat stagnan, maka sama artinya kita mematikan Pancasila itu, karena Pancasila itu dia hidup, dia bukan barang mati. Oleh sebab itu, kita bagaimana terus mengupayakan agar Pancasila ini hidup dengan merefungsionalisasi makna-makna dan khususnya di lembaga pendidikan agar generasi muda, generasi milenial atau siapapun yang ada di Indonesia tidak kehilangan penjiwaan nasionalismenya, kemudian keakraban dengan Pancasila itu sendiri. Penetapan 1 Juni 1945 oleh Presiden Joko Widodo dan dijadikan hari lahirnya Pancasila sudah merupakan keputusan yang tepat, karena kita memperingati hari lahirnya, bukan akte kelahirannya. Jadi 1 Juni itu adalah kelahirannya dan 18 itu adalah akte secara kenegaraan, penetapan secara kenegaraannya. Dan Pancasila bukanlah ideologi sekuler, karena Indonesia tidak menganut prinsip pemisahan agama dan negara sebagaimana yang terjadi di negara di luar Indonesia, melainkan pembedaan urusan agama dan urusan negara yang dikenal dengan diferensiasi itu. Islam tidak menjadi agama resmi sebagaimana negara tetangga, tetapi semua agama bisa menyuplai norma-norma dan substansi masing-masing agama. Tetapi terlepas dari pasang surut dalam kehidupan kita berbangsa, Pancasila telah membuktikan diri dia sebagai sebuah common platform yang paling viable dan mampu bertahan hingga saat ini. Tetapi Pancasila tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sudah take in for granted ya. Ia memerlukan sebuah pemberdayaan di dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu Pancasila tidak kehilangan relevansi dan